الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، جعلنا الله وإياكم من المتقين في عافية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واهدنا إليك صراطا مستقيما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, yaitu kitab Ahadithul Akhlaq, yaitu perbincangan tentang akhlak yang baik, bahwa al-akhlak itu dibangun di atas 4 rukun. Bahwa akhlak yang baik itu dibangun di atas 4 rukun. Yang pertama yaitu menjaga lisan. Hal itu berdasarkan hadis Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik-baik saja. Jika tidak berbicara yang baik, hendaklah dia diam. Maka barang siapa yang tidak menjaga lisannya, maka dia tidak termasuk orang yang memiliki akhlak yang baik. Sebab prinsip dan fondasi yang agung akhlak ini dibangun di atas menjaga lisan. Yang dimaksud dengan menjaga lisan adalah yaitu menahan diri dari berbicara kecuali jika ada faedah, baik itu faedah atau manfaat yang menyangkut urusan dunia atau yang menyangkut urusan agama dan akhirat. Apabila itu ada faedah yang berkaitan dengan dunia atau agama dan akhirat, maka silakan berbicara. Tapi apabila tidak bermanfaat, baik itu dalam urusan dunia atau agama atau akhirat, maka jangan berbicara. Sabda Nabi SAW, hendaklah dia berbicara yang baik atau hendaklah dia diam. Di sini menunjukkan bahwa agar kita ini berpikir sebelum kita berbicara. yakni sebelum kita ngomong, hendaklah kita pikir-pikir terlebih dahulu. Apakah kalimat yang akan kita sampaikan itu bermanfaat buat dunia, agama dan akhirat kita atau tidak? Sebab sebuah kata atau kalimat sebelum keluar dari lisan kita, maka kita masih menguasainya, memilikinya. Tapi jika kalimat itu sudah keluar, sudah diucapkan, maka dia dikuasai oleh kalimatnya, pahala atau dosa. Bahkan kadang-kadang dengan ucapan, apalagi zaman sekarang ini ada undang-undang ITE, ya. Antum tahu ya kan apa artinya undang-undang ITE di situ? Pokoknya kalau ada orang tersinggung sedikit gara-gara ucapan seseorang atau tulisan seseorang di medsos, maka orang yang disinggung itu bisa lapor ke polisi. Mundur saya kira. Ada undang-undang ITE barengan, ya. Maka sebelum berbicara, dipikir dulu, apakah ini manfaat apa enggak? Taib. Maka termasuk keindahan seorang muslim, dia berpikir, mikir dulu sebelum berbicara. Dan ternyata apa yang diucapkan itu tidak keluar dari 3 hal. Ada kondisi. Apa yang mau dia ucapkan itu ada keadaannya, ada 3 keadaan. Yang pertama, bahwa yang akan diucapkan itu adalah kebaikan yang terang benderang, ya, yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla.
Dan itu tergantung faedah, manfaat dunia, agama dan akhirat. Silakan dia bicara, gak usah ragu, sampaikan. Jika itu benar-benar kebaikan yang sempurna dan bermanfaat buat dirinya dan orang lain. Yang kedua, pembicaraan atau ucapan atau kalimat yang ternyata itu adalah murni kejahatan atau keburukan. Apa contohnya? Seperti ghibah, menjelek-jelekan orang ketika orang itu tidak tahu, atau kalimat kebohongan atau tulisan kebohongan atau hinaan, isinya adalah penghinaan terhadap orang lain, atau ngadu domba orang lain supaya ada permusuhan di antar orang, atau yang lainnya. Apalagi itu syirik, kalimat yang terkandung di dalamnya kesyirikan atau kekafiran atau kemunafikan, atau kalimat yang terkandung di dalamnya pembatal-pembatal keislaman. Wah, ini yang menghalangi dia untuk berbicara. Sebaiknya dia menjaga itu. Wajib dia menjaga lisan, jangan diucapkan. Karena itu mendatangkan apa? Murka Allah Jalla fi'ula. Ya, seperti perkataannya Fir'aun, wa ma rabbul alamin. Dia mengatakan tidak ada rabbul alamin. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Itu kalimat, ya Allah, pendek. Ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang maha tinggi. 4 kata yang membuat dia diazab di neraka selama-lamanya. 4 kata saja. Dan bagaimana ucapan Abu Jahal, Abu Lahab, ya, yang dengan ucapan dia itu yang bikin murka Allah, sehingga dia dilaknat oleh Allah dan tidak mendapatkan hidayah. Dia tidak diberi hidayah oleh Allah sampai mati gara-gara lisannya. Nah, itu. Dan juga ucapannya orang munafik, ya, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Janganlah kalian berinfak kepada orang-orang yang ada di sekitaran Rasulullah supaya mereka menjauh dari Rasulullah. Seperti itu ucapannya orang munafik. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla. Kalimat yang pendek, bukan satu paragraf segini tebalnya, enggak, satu kalimat saja sempurna, beberapa kata, menyebabkan Allah Azza wa Jalla murka dengan marah yang sangat besar, sehingga dia dihukum oleh Allah masuk neraka di yang paling bawah. Innal munafiqina fit tarkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik di neraka paling bawah gara-gara lisan mereka. Iya, bagaimana Allah Azza wa Jalla menghukum itu budaknya orang Islam yang di zaman Nabi yang menghina Rasulullah. Selalu dia siang malam mencaci maki Rasulullah. Kata orang Indonesia, lidah yang tidak bertulang. Iya, betul kayak itu ya kan? Hah? Lidah yang tidak bertulang. Ya memang lidah itu tidak ada tulangnya ya kan? Lenturnya, tapi itu bahaya itu. Kalau tidak dikontrol itu namanya lidah itu. Allah musta'an. Oh ya, yang pertama contohnya apa? Kan tadi yang pertama khairun bayyin, kebaikan yang terang benderang. Apa kalimat yang terkandung di dalamnya kebenaran dan kebaikan 100%? Apa contohnya? Zikrullah. Zikrullah.
tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat, la haula wala quwata illa billah. Apalagi ya kawan? Doa, istighfar, taubat, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau tilawatul Quran. Itu kebaikan 100% itu. Nggak ada keburukan sama sekali itu. Atau mengajarkan kebaikan kepada manusia, ya, atau amar ma'ruf nahi munkar, atau adzan dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Itu adalah kalimat-kalimat yang 100% terkandung di dalamnya kebaikan. Qomat, ya, imam ketika sholat, mimpin sholat. Apalagi ya, zikir ba'da salat, khutbah, ya tergantung isinya juga. Kalau isinya Al-Quran dan Sunnah bagus, karena sekarang ini ada khatib juga yang menyampaikan Allah musta'an, ya, dalilnya palsu, isinya fitnah. Ngeri ya Allah ya Rabb. Ya, jadi kalau itu pasti kebaikannya, ucapkanlah, jangan malas. Dan tentunya hadirkan niat untuk mengharapkan ridha Allah ketika berzikir, berdoa, istighfar, taubat, tilawatul Quran, atau talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Nanti kalau umroh ya akhi, ya, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, dan yang lainnya. Ucapkanlah, karena itu penuh dengan pahala. Syaratnya apa? Menghadirkan niat, mengharapkan ridha Allah semata. Yang kedua tadi adalah keburukan yang nyata dan terang-terangan yang isinya adalah dosa, seperti mengumpat orang, berbohong, menghina, mengadu domba. Apalagi itu kalimat syirik, meminta kepada selain Allah, ya, atau kalimat kekafiran, atau kalimat yang terkandung di dalamnya kemunafikan atau pemurtadan, sehingga dia kalau mengucapkan itu dia murtad, atau kalimat-kalimat yang lainnya yang itu adalah dosa, maka jangan diucapkan. Semoga Allah ampuni kita semua ya, amin. Yang ketiga, meragukan. Kalimat yang meragukan, kata-kata yang meragukan. Dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Maka yang seperti ini sebaiknya dia tidak berbicara, karena dia tidak tahu bahwa itu apakah baik atau buruk. Maka sebaiknya dia diam, jangan bicara. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjauhi perkara yang samar-samar, yang tidak jelas baik dan buruknya, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga karena Nabi SAW menyatakan, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Ya. Jadi kalau tidak tahu bahwa ini baik atau buruk, benar apa salah, jangan diucapkan. Inilah prinsip yang harus dilakukan jika seorang ingin memiliki akhlak yang baik, yaitu dia menjaga lisannya, menjaga ucapannya, tidak berbicara kecuali yang baik. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan oleh kalian perkataan yang benar saja. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, "Takilatka ummaka ya Mu'adz, wa hal yakubbu an-nasu fi an-nari ala wujuhihim illa aw ala manakhirihim illa hasa'id alsinatihim." Bukankah manusia itu nyungsep di neraka karena apa? Buah daripada lisannya yang dia tidak menjaga. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu, dikkahu wa jallahu, wa
awwalahu akhirahu alaniyatahu wa sirrahu. Iya, ya seperti Fir'aun tadi, Fir'aun dengan lisannya yang kufur dan syirik. Begitu pula kaum Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, kaumnya Nabi Saleh, kaum Thamud. Itu ucapan-ucapan mereka. Itu bikin murka Allah. Diabadikan dalam Al-Qur'an. Sehingga mereka masuk neraka gara-gara lisannya. Yang kedua, rukun yang kedua jemaah sekalian. Rukun akhlak yang kedua, yaitu menjauhi segala hal yang fudul. Fudul itu apa ya? Yang tidak ada manfaatnya atau yang tidak ada di dalamnya kebaikan, atau sia-sia, atau tidak mengandung pahala. Kata Rasulullah SAW, dalilnya adalah di sini, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat buat dia. Ya. Manusia yang suka berbuat sia-sia dengan lisan dan anggota badan dan perbuatannya, maka tidak akan memiliki adab dan akhlak yang baik. Sebab kalau dia memperbanyak perkara-perkara yang tidak bermanfaat, dia akan keluar dari adab Islam. Berbeda dengan orang yang jauh dari perbuatan dan ucapan yang sia-sia, jauh dari perkara yang masuk ke dalam perkara yang tidak bermanfaat. Ini termasuk adab yang tinggi, bahkan ini termasuk tonggaknya. Ya, dimaksud dengan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat atau meninggalkan perkara yang bukan menjadi urusan dia, atau meninggalkan perkara yang sia-sia. Di sini terikat dengan syariat, bukan dengan hawa nafsu. Jadi yang menyatakan bahwa itu ada perkara yang tidak bermanfaat atau sia-sia, itu syariat, bukan menurut hawa nafsu. Ini perkara yang kadang orang lupa dengannya. Sebab kadang dia berbicara sesuatu yang tidak masuk ke dalam babnya. Misalnya dia diperintah kepada kebaikan atau dilarang dari kemungkaran, sehingga orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar itu mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Yang itu berkaitan dengan hawa nafsunya. Berarti dia salah paham dengan hadis. Jadi yang dimaksud dengan sesuatu itu sia-sia itu menurut syariat. Begitu jemaah sekalian. Lah yang sia-sia yang tidak bermanfaat buat dunia dan agama dan akhiratnya itu ditinggalkan. Apalagi yang tergabung di dalamnya apa? Jelas-jelas dosa. Jelas-jelas mengandung bahaya, madharat bagi dunianya, agamanya dan akhiratnya. Harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Gitu ya, kawan. Maka hendaklah kita menyibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Baik itu dalam urusan dunia, yakni bekerja atau berdagang, atau urusan agama, yakni ibadah misalnya, yang itu bersambung dengan manfaat di akhirat, yaitu pahala. Dan jangan meremehkan amal soleh walaupun sedikit. Jangan meremehkan. Karena apa? Wallahi pada hari kiamat, anggota keluarga terdekat itu mendatangi keluarganya untuk minta satu pahala.
Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir surat Abasa wa Tawalla. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari kiamat seorang akan lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi wa abi, dan dari bapak dan ibu, dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan lari dari istri dan anak-anaknya. Maksudnya apa di sini lari? Diterangkan oleh Ibnu Katsir bahwa mereka ini saudara kandung, ibu, bapak, kemudian siapa lagi? Istri dan anak. Itu mendatangi dan minta apa mereka? Minta pahala. Walaupun satu saja, gak dikasih. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu orang sibuk dengan pahalanya masing-masing. Dan pada hari itu tidak ada lagi nasab. Fala ansaba bainahum yawma idzi wala yatasaalun. Pada hari kiamat itu enggak ada lagi nasab. Orang sendiri-sendiri. Enggak ada lagi nasab. Sehingga bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi Nabi Ibrahim pada hari kiamat sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya Ibrahim, ana abu, wahai Ibrahim, saya bapakmu. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, tidak ada kehinaan pada hari ini kecuali dijauhkan dari orang terdekat. Maka Allah berfirman, inni haramtu al-jannata 'alal kafirin. Aku mengharamkan surga bagi orang kafir. Undur ila tahtika Ibrahim, lihat kepada di bawahmu ya Ibrahim. Fa idza kalbun, yakni tiba-tiba di bawahnya kakinya Nabi Ibrahim adalah anjing yang penuh dengan lumpur. Ini bapaknya Nabi Ibrahim berubah jadi anjing. Kemudian sama malaikat Zabaniyah ditarik kakinya semuanya 4 itu, lempar ke neraka. Tidak ada nasab. Tidak ada nasab. Nasab tidak bisa membela. Wala yatasaalu, dan mereka tidak bisa saling meminta. Kecuali kalau dia mazlum, dizalimi, sehingga dia nuntut kepada orang yang zalim pahala. Dia minta pahala kepada orang yang zalim, menzaliminya. Itu jamaah sekalian. Adapun seorang pahala nggak dikasih, karena dia butuh pahala juga. Maka berkali-kali saya ingatkan ya kawan, amal kita ini sedikit. Amal kita ini sedikit. Nah yang sedikit ini hadirkanlah ikhlas. Hadirkan dalam hati keinginan mengharapkan ridha Allah. Itu pahalanya di situ. Antum dapat pahala itu kalau ikhlas. Seorang hamba apabila ingin diberi pahala oleh Allah dalam ibadahnya, harus menghadirkan niat dalam keinginan, dalam hati, dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ganjaran dari Allah semata. Yakni satu-satunya itu. Tidak boleh dia ingin mencari dipuji orang atau diingat sama orang dan lain sebagainya. Tidak boleh, itu riya itu. Tidak akan diterima amalan kalau ada riya. Ya. Jangan sekalian. Pendakwah itu ada 2 macam. Ada yang mendakwahkan Islam ini dalam rangka mencari ridha Allah. Yang kedua, ada yang berdakwah bukan untuk mencari ridha Allah, tapi untuk hawa nafsunya. Yang pertama itu ketika dia mendakwahkan tauhid dan Islam dan orang menerimanya atau tidak. Ketika orang menerima, alhamdulillah, dia senang karena orang dapat hidayah, sehingga dia mengenal Allah dan hak Allah dan beribadah kepada Allah. Walaupun setelah itu dia dilupakan oleh orang-orang yang pernah diajak kepada tauhid, dilupakan, tidak disebut namanya, gak masalah, karena dia mengajak manusia dan manusia mengenal Allah dan beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah dia dapat pahala sudah.
Masalah nanti diingat apa dipuji apa enggak, itu tidak ada keinginan dari seorang pendakwah yang ikhlas. Karena dia tidak ingin pujian atau sanjungan manusia. Sebaliknya yang kedua tadi itu yang mengharapkan ingin hawa nafsunya bukan ridha Allah, maka dia nelongso kalau nggak dipuji oleh orang. Akhirnya apa? Putus asa dia. Naudzubillah min dzalik. Karena nggak dihargai oleh manusia, akhirnya putus asa. Nah, ini perbedaan seorang yang menghadirkan niat dalam berdakwah dengan tidak. Jamaah sekalian, maka wajib bagi kita ya kawan, kalau ingin diberkahi oleh Allah dan diterima dan diberikan semua kebaikan dan diterima amal kita, hadirkanlah niat untuk mencari ridha Allah dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk akhlak yang baik meninggalkan perbuatan yang sia-sia, apalagi dosa. Di sini ada kalimat fudul. Fudul itu salah satu perkara yang sia-sia. Apa fudul itu contohnya? Ada istilah fudulun nazar. Fudul itu sia-sia dalam melihat. Ya. Dan termasuk ciri hamaqah, ciri tolol, itu senengane tolak-toleh ndeloki wong liwat. Kawan, kalau bisa ada orang duduk di pinggir jalan, setiap orang lewat dilihatin. Dilihatin semua yang lewat, yang jalan kaki, yang naik motor, yang naik mobil, yang naik truk, dilihatin semua. Nah, ini fudul dalam melihat. Apa ya bahasa Indonesia yang pas itu apa? Kepo, kepingin roh, ya. Nah, tolak-tolak, ngeliatin orang, setiap orang dilihatin. Ini sia-sia dalam melihat dan berlebihan dalam melihat yang tidak ada manfaatnya. Ya. Ya, melihat itu ada dua macam sekarang, ada offline, ada online. Nah, hati-hati, yang online juga ada yang fudul, nggak manfaat dideloi. Itu fudul juga. Kepo di medsos, nggak ada habis-habisnya ya kawan. Ya. Kemudian yang kedua, fudul fis-sama. Sia-sia dalam mendengar. Senengane ngoping. Ono wong ngomong apa. Setiap ada orang bincang-bincang langsung nimbrung di situ. Padahal yang dibicarakan di situ rahasia. Jangan suka ngoping. Ya, udah fudul dalam berlebihan dalam sia-sia dalam melihat, ya juga dalam mendengar. Senengane ngoping, senengane ngintip. Wah, bahaya sudah ini. Aduh, akhlaknya buruk sudah. Orang yang suka ngintip. Nah, makanya dalam Islam itu ya, kalau ada orang suka ngintip-ngintip, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang ngintip-ngintip rumahnya orang, setelah itu sama orang yang di dalam rumah itu dicolok gini matanya, ya, tembak atau diapain, nggak tahu dah. Terus matanya itu picek, itu tidak ada rendahnya. Ngapain ngintip-ngintip rumah orang? Orang kerjaan, gak ada kerjaan yang manfaat, ngintipi orang. Itu ya kawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pandangan ya kawan. Makanya ya kawan, kadang-kadang antum tahu ya, para ulama, para dosen itu kan ada di Saudi maksudnya. Itu kadang-kadang kalau khutbah itu pakai kacamata hitam. Karena apa? Karena ada adab di dalam menyampaikan dan di majelis ilmu. Itu apa namanya?
memandang seseorang dengan tajam itu termasuk adab yang tidak baik. Makanya pakai kacamata hitam supaya nggak kelihatan kalau mau belok. Maksudnya? Ada sebagian orang kalau mandang itu kayak mendelik. Nggak tahu kenapa. Mungkin kebiasaan dia. Mandang tajam ya. Sehingga orang yang dipandang itu nggak enak. Padahal dia menurut dia biasa saja itu. Tapi kebiasaan dia seperti itu. Akhirnya ya orang lain nggak biasa dipandang seperti itu kan. Nah, supaya dia tidak dimarahi sama orang, bagi yang memiliki mata yang tajam ketika ngelirik maupun memandang, sebaiknya dia disarankan pakai kacamata hitam supaya orang tidak tersinggung dengan pandangan dia. Betul itu ya. Ya. Apalagi terhadap orang tua. Orang tua, bapak ibu, tidak boleh kita memandang dengan pandangan yang tajam. Itu termasuk adab. Dengan orang tua tidak boleh memandang dengan pandangan yang tajam, tapi pandangan yang ramah. Lo kan beda toh. Mendeli, tajam dengan ramah itu kan beda pandangannya. Nah, bagi yang terbiasa atau sulit meninggalkan pandangan yang tajam, dianjurkan pakai kacamata hitam kemana-mana. Supaya orang tidak marah dengan matanya dia. Itu jamaah sekalian. Rasulullah SAW. Mungkin karena lingkungannya, temperamen, sehingga dia pandangan matanya itu seperti orang marah. Pakai kacamata hitam, yang orang tidak tahu bahwa dia matanya tajam. Jelas ya kawan? Baik. Terus fudul dalam yang lainnya, sia-sia dalam yang lainnya, melakukan perbuatan yang sia-sia, nggak ada manfaatnya. Yang ketiga, rukun yang ketiga, yaitu tidak gampang marah. Tidak gampang tersinggungan. Ya. Sebab kalau orang gampang marah, gampang tersinggung, waduh repot kalau bicara dengan orang yang gampang tersinggung ini ya. Kita ngomong baik-baik, menurut dia itu sudah menyinggung perasaan dia. Tiba-tiba dia berubah marah dan sebagainya. Maka orang yang gampang marah, dan kalau marah itu nggak cepat berhenti, marahnya itu berhari-hari. Ini penyakit, dan ini termasuk akhlak yang buruk. Cepat ngamuk dan lama berhentinya, sampai berhari-hari, kadang sampai berbulan-bulan. Ya Allah, subhanallah. Makanya Rasulullah SAW bersabda ketika ada seorang minta nasihat, apa kata Nabi? La taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasul, jangan marah. Apalagi ya Rasul, jangan marah. Kenapa? Karena orang itu temperamen. Orang itu apa? Temperamen. Dan Rasulullah SAW menyatakan, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Perhatikan, ini petunjuk bagi orang yang tidak bisa mengendalikan marahnya, gampang ngamuan. Jika seorang di antara kalian marah, ke dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Jadi kalau ngamuk sambil berdiri, disuruh duduk sama Nabi, supaya reda marahnya. Fa in dhaba anhu al-ghadab wa illa falyadtaji. Jika duduk hilang, alhamdulillah marahnya. Tapi ada orang duduk masih marah. Apa kata Rasulullah? Sebaiknya dia berbaring. Sebab ya kan marah itu, ya Allah, kalau orang emosional, suka temperamen, gampang marah, ya Allah, astagfirullahaladzim, maka dia akan mengeluarkan kalimat yang tidak pantas, kalimat yang tidak baik. Bukan hanya itu, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya buat dirinya dan orang lain.
Nah, marah didik, tersinggung didik langsung nembak ya po. Wah, bahaya. Tersinggung sedikit ditembak. Waduh, medeni orang kayak gitu ya kan? Nah, orang kayak gitu perlu dibawa ke psikiater. Temperamen itu termasuk orang yang berpenyakit mentalnya. Tidak baik itu. Tanya aja sama psikolog. Ya. Kata Rasulullah memberi petunjuk kepada orang yang suka marah. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika seorang di antara kalian marah, hendaklah diam. Ya, ini jangan ngomong. Bahaya kalau orang marah ngomong, wah meracau. Ya, enggak karu-karuan nanti. Begitu jangan sekali. Dan juga apabila dia marah, sebaiknya dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan, berarti orang yang gampang marah dan lama berhentinya sedang digoda sama setan. Sedang digoda sama syaitan. Coba perhatikan di sini ya, Pak. Ada ulama mengatakan begini, bahwa marah itu awalnya gila. Nah, betul. Gak normal orang marah itu tiba sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung. Itu permulaannya seperti orang gila. Antum tahu orang gila? Bahasa Malangnya apa? SINTING. Nah, sudah itu. Ya, itu coba lihat kalau orang lagi gila itu di pinggir jalan. Ya Allah, saya lihat sendiri ya, kawan. Ada orang itu gila di pinggir jalan. Apa yang dia lakukan? Ngambil batu, kerikil. Banyak diambil, bukan begini. Setelah itu dilempari mobil yang lewat. Kita pas untungnya itu batunya naik ke atas. Nah, kena kocolan, pecah kaca ya. Nah, itu lihat. Orang kalau marah awalnya itu seperti orang gila. Seperti orang gila. Wa akhiruhu nadam, tapi pada akhirnya dia menyesal. Menyesal. Habis nembak mateni wong, nyesal dia. Nah, itu sudah. Sebab kalau dia ketika melakukan amarahnya itu dengan ucapan dan perbuatan, dia tidak bisa mengekang dirinya sendiri. Maka seorang itu janganlah senantiasa mengikuti perasaannya. Bahasa anak mudanya, jangan suka baperan. Tahu baper? Itu bukan nama kue itu ya. Bapel, bukan. Baper ya. Bawa perasaan. Tersinggungan. Ngomong meneng lah apa? Marah lagi. Tidak boleh begitu ya, kawan. Ya. Yang tenang. Begitu. Dan ingatlah bahwa orang lain itu tidak suka kau marahi. Maka jika kamu tidak senang dimarahi, janganlah kamu memarahi orang. Karena bergaulah dengan orang lain dengan kebaikan, sebagaimana kau senang kalau orang lain bergaul denganmu dengan kebaikan. Sebagaimana kamu senang tidak dimarahi orang, maka kamu jangan marah-marah sama orang. Nah, ini ya. Dan ini penting lagi. Salah satu sifat akhlak anbiya wal mursalin, akhlaknya para nabi dan para rasul, membalas keburukan dengan kebaikan. Masya Allah. Saya pernah mendengar keterangan dari Syekh Abdul Razak. Kenapa orang itu, para nabi itu bisa membalas keburukan dengan kebaikan? Kenapa ya? Dan mereka umumnya memaafkan, tidak dendam, karena mereka juga ingin dimaafkan oleh Allah. Barang siapa yang memaafkan orang lain, maka dia akan dimaafkan oleh Allah. Balasan sesuai dengan perbuatan. Itulah rahasia kenapa orang itu, para nabi dan juga para ulama dahulu itu dan juga sekarang, mereka itu tidak gampang marah.
Dan kalau marah cepat selesai. Dan lebih banyak memaafkan orang, terutama orang yang bodoh, dimaafkan. Yang menyakiti dia, kenapa? Karena dia juga ingin dimaafkan oleh Allah. Nah ini ya. Nah insya Allah kita akan sambung lagi ya di lain kesempatan biidznillahi ta'ala. Yaitu poin yang keempat, rukun yang keempat dari apa? Akhlak yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.